Smartwatch cakep, fitur komplit, harga masuk akal. Semua yang kamu butuhkan dari sebuah smartwatch ada di smartwatch ini. Dan saya sendiri akan beli produk ini. Kenalin sob, ini adalah Huawei Watch Fit 4 series. Smartwatch terbaik untuk 2025 so far. Dan yes, jauh lebih worth it daripada Apple Watch. Disclaimer, video yang akan sobat lihat kali ini akan sangat bias karena saya adalah pengguna smartwatch Huawei kelas berat. Saya menggunakan smartwatch Huawei itu sejak seri GT pertama. Saat ini yang saya pakai ini adalah GT 5 Pro buat sehari-hari. Saya masih punya GT 3 Pro buat dipakai olahraga, soalnya GT 5 Pro ini strapnya kan logam ya. Cakep buat sehari-hari, tapi kalau buat olahraga saya mending pakai GT 3 Pro soalnya strapnya udah saya beliin yang kain seperti ini. Saya juga pakai Huawei Band 10 kalau lagi mau pakai yang nyaman, dan bahkan saya beliin ayah saya tuh Huawei Watch D biar beliau tuh bisa cek tensi tiap hari. Sebagai tech reviewer sebenarnya saya tuh sangat mudah untuk menggunakan smartwatch dari brand lain. Cuman kenapa saya pakai Huawei? Karena menurut saya smartwatch Huawei itu tuh yang terbaik. Harganya oke, fiturnya komplit, dan yang paling penting baterainya tuh kagak perlu dicas tiap hari kayak Apple Watch. Dan smartwatch yang satu ini mungkin adalah smartwatch yang paling worth to buy. Izinkan saya jelaskan kenapa. Jadi Huawei Watch Fit series ini tuh ada dua versi. Ada versi Pro dan versi standar. Ya, ini pertama kalinya Huawei Watch Fit itu tuh ada seri Pro-nya. Yang saat ini saya pakai ini adalah versi Pro. Material dan desain adalah alasan pertama kenapa saya tuh suka sama smartwatch Huawei. Huawei Watch Fit Pro ini tuh pakai material yang premium. Bodinya tuh aviation grade aluminium dan bezelnya titanium alloy. Jadi nggak cuman kuat dan tahan kebentur, tapi juga ringan. Lebih ringan dan tipis daripada Apple Watch Ultra 2 dan bahkan Apple Watch Series 10. Karena lebih tipis juga jadinya tuh lebih nyaman buat dipakai di tangan. Nggak kerasa berat. Yang warna hijau ini pakai strap nilon lagi. Enak banget buat dipakai harian dan juga buat olahraga. Ada aksen warna hijau juga di bagian crownnya. Cakep kan? Tersedia juga warna lain dengan strap dan aksen warna yang berbeda. Contohnya yang warna biru seperti ini. Birunya tuh sok banget, jadi terlihat manis. Satu lagi yang warna hitam. Nah, saya akan beli yang warna hitam kayaknya ya. Aksen warna crownnya tuh merah. Saya tuh suka banget kombinasi warna hitam sama merah ini. Tapi buat yang warna biru dan yang warna hitam, strapnya tuh pakai bahan fluoroelastomer ya. Sejenis karet sintetis yang nyaman di kulit dan kuat, nggak gampang rusak. Masih soal durability, layar yang dipakai di versi Pro-nya ini tuh pakai sapphire glass. Saya akan kasih tahu ke kalian kalau ini tuh adalah fitur yang krusial. Kalau cari smartphone, usahakan selalu pilih yang layarnya tuh udah sapphire. Karena layar Gorilla Glass itu tuh masih bisa kebeset sama pasir. Pasti sedih banget kan pakai jam tangan tapi kacanya tuh ada goresan. Kalau sapphire glass itu tuh masih tahan sama pasir. Kalian bisa lihat ya, Huawei Watch GT 3 Pro saya ini tuh udah saya pakai beberapa tahun dan masih kelihatan kinclong layarnya. Kalau yang basic version juga nggak kalah cakep. Pilihan warnanya tuh ada yang warna hitam, putih, ungu, dan abu-abu. Yang abu-abu ini strapnya nylon dan ada NFC-nya, tapi dirilisnya tuh masih nanti, nggak barengan sama yang lain. Desainnya nggak kalah mewah, layarnya kelihatan curve yang kesannya tuh kayak smartwatch mahal gitu. Dua-duanya sama-sama tipis dan ringan. Kalau yang Pro ini tuh 9,3 mm dan yang basic ini 9,5 mm ketebalannya. Nyaman juga buat dipakai di tangan. Di sisi desain, Huawei Watch Fit 4 dan Basic ini juga masih terlihat cakep. Memang berbeda ya sama seri GT yang pakai layar membulat. Huawei Watch Fit 4 Pro ini tuh layar tuh gede 1,82 inch dengan peak brightness di 3000 nits. Sementara yang seri Basicnya ini tuh di 2000 nits. Peak brightness segini tuh masih aman banget buat dilihat di bawah sinar matahari langsung. Jadi cocok ya buat yang suka olahraga outdoor. Tampilan watch face-nya juga cakep-cakep. Watch face bawaannya tuh banyak. Beberapa bisa dikostumisasi bahkan. Mau nampilin jumlah langkah atau kalori tuh tinggal pilih-pilih aja. Ganti warnanya juga bisa. Atau kamu mau yang lucu kayak stiker watch face. Kamu bisa pakai emoji yang kamu suka atau bahkan nambahin pakai stiker buatan kamu sendiri. Terus pilih aja deh layoutnya gimana. Ini tuh unyu banget ya. Tentunya watch face keren dari pihak ketiga juga bisa kamu pilih. Yang gratis banyak, yang berbayar juga saya nemuin banyak yang keren-keren. Jadi secara desain dan looks 2 jempol dari saya. Sekarang mari kita bahas soal fitur. Soalnya buat harganya Huawei Watch Fit 4 Pro ini tuh
paling banyak ngasih fitur ketimbang smartwatch lain yang ada di pasaran. Activity tracker jelas udah pasti ada ya. GPS built-in dengan sunflower antena, jadi sangat akurat. Kalau olahraga di luar rumah bisa punya video tracking kayak begini, jadi asik kan buat di-share ke sosial media. Kini ada barometernya juga, jadi elevasi juga bisa ikut di-track. Makanya fitur-fitur yang sebelumnya ada di seri GT dan bahkan seri Ultimate bisa turun ke seri Watch Fit 4 Pro ini. Contohnya golf, tersedia data-data penting yang bisa bantu kamu buat main golf. Seperti ada 15.000 lebih peta lapangan golf lengkap di seluruh dunia. Kemarin saya ke lapangan golf Senayan buat ngeliat langsung demo fitur dari golf ini. Yang main tentu bukan saya ya, karena saya nggak bisa main golf. Dengan smartwatch ini kamu tuh bisa dapetin data kayak jarak kamu ke area green tuh seberapa jauh, jarak ke bunker terdekat juga berapa. Jadi bisa bantu kamu buat memilih stick yang tepat. Kemudian ada data kemiringan di green. Banyak deh. Dikombinasikan sama data GPS, Maps juga secara otomatis akan menyesuaikan posisi kamu di peta. Contohnya pas lagi main bola kita tuh mendarat nggak jauh dari bunker. Dan ternyata bunkernya tuh lagi ada di sebelah saya. Ketika bola sampai di green dan kita juga udah ada di area green, otomatis data kemiringan green ini juga langsung nongol. Jadi kamu tuh bisa memperkirakan arah kamu mukul tuh harus kemana. Oke, yang ini nggak masuk, tapi hampir kan? Jadi jam ini cukup ngebantu lah ya. Selain buat golf, tracking level pro ini juga tersedia buat free diving sampai 40 meter, trial run, dan bahkan bisa route tracking buat water sports. Bener-bener all out, dan semua fitur-fitur ini bisa kalian nikmati secara gratis. Nggak perlu download third party apps lagi dan subscribe ke aplikasi tambahan lah. Semua hasil trackingnya ditampilkan secara manis di aplikasi Huawei Health. Data olahraga tampilannya tuh seperti ini ya. Denyut jantungnya ada, sleep tracking juga tersaji manis seperti ini. Dan tentu yang paling penting adalah data aktivitas harian. Usahakan lingkarannya tuh full setiap hari. Saya tuh masih berusaha konsisten olahraga tiap hari ya, tapi ya masih bolong-bolong sih sekarang. Bang, tapi trackingnya harus pakai Huawei Health ya? Saya kan pakai Strava bang. Bro, Huawei Health bisa kamu konekin ke Strava sekarang. Caranya buka aplikasi Huawei Health. Pilih menu Me, lalu ke Privacy Management, tap Data Sharing dan Authorizations, lalu tinggal connect ke akun Strava kalian. Mantap bukan? Ini kita baru bahas buat olahraga aja ya. Fitur kesehatannya juga nggak kalah komplit loh. Huawei Watch Fit 4 Pro ini juga punya fitur ECG. Tinggal taruh aja jari telunjuk di sini dan tunggu 30 detik. Nanti hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Alhamdulillah saya normal ya hasilnya ya. Terus juga ada pulse wave arrhythmia analysis buat deteksi detak jantung tidak beraturan. Alhamdulillah belakangan ini tuh saya sering olahraga jadi ya udah jarang kedeteksi lagi. Sebelumnya pernah kedeteksi soalnya. Kemudian ada fitur arterial stiffness detection. Jadi sebelum terjadi penyumbatan, kamu tuh bisa cek dulu pakai fitur ini. Kalau mulai ada, ya banyakin olahraga dan benerin gaya hidup. Emotional well-being juga ada, yaitu fitur buat mendeteksi tingkat stres kamu. Kalau kamu lagi stres, ya bisa dikurangi stresnya dengan latihan pernafasan. Tentunya ada juga aplikasinya di dalam smartwatch ini. Mana sekarang ada watch face kucing yang disesuaikan dengan mood kita. Gemes banget dah. Sebagai smartwatch tentu kamu juga dapat fitur kayak notifikasi, bales WhatsApp juga bisa langsung dari jamnya, bisa bales pakai template atau ngetik pakai keyword di keyboard. Saya kira tuh bakalan susah ya, taunya tetap bisa. Fitur prediksi kata juga nongol, jadi kadang kita tuh nggak harus ngetik sampai selesai. NFC juga ada, bisa dipakai buat copy akses card apartemen atau kantor. Baterai dari smartwatch ini juga bisa bertahan sampai 10 hari. Tentu segini itu tuh jauh lebih baik daripada Apple Watch Series 10 dan Apple Watch Ultra yang hanya 36 jam aja. Ngecasnya juga sekarang lebih nyaman ya karena Watch Fit 4 series udah pakai magnetic charger, tinggal tempel doang. Dan yang paling penting dia tuh bisa terkoneksi dengan baik mau pakai iOS ataupun Android. Nah, harganya berapa? Versi Pro-nya ini cuman di 3 jutaan aja. Tentu nggak bisa dibilang murah ya, tapi melihat desainnya, fiturnya, materialnya, Huawei Watch Fit 4 Pro ini tuh mewah banget menurut saya. Dengan fitur yang sama di brand lain harganya pasti 8 jutaan ke atas sob.
Saya sebagai user GT5 Pro aja iri karena fitur-fitur yang ada di GT5 Pro diturunin ke Watch Fit 4 series ini. Saya sendiri akan beli Watch Fit 4 Pro karena lebih nyaman buat digunakan buat olahraga ya, lebih ringan tapi bawa fitur yang sama. Kalau mau yang versi standar juga boleh aja, harganya tuh lebih terjangkau dengan fitur yang kurang lebih sama ya, mulai dari 1,8 jutaan. Kalian bakalan dapat gratis TWS Huawei FreeBuds S itu dan gratis 3 bulan Huawei Health Plus. So, mau beli yang Pro atau yang basic ya balik lagi disesuaikan sama kebutuhan. Huawei Watch Fit series ini tuh akan mulai tersedia di Indonesia mulai tanggal 27 Mei ya. Terakhir mungkin ini informasi tambahan aja ya buat yang bingung kenapa saya tuh punya wearables Huawei itu lebih dari satu. Yang saya suka dari wearables Huawei itu tuh dia tuh pinter banget. Kalian bisa lihat ya, sekarang saya tuh lagi pakai Huawei Watch Buds. Ketika kita ganti jam tangan, dia tuh otomatis pindah sendiri, nggak harus konek-konekin lagi. Makanya saya tuh punya banyak untuk berbagai macam aktivitas. Lagi mau praktis gitu ya, nggak mau bawa TWS kemana-mana, pakai aja Huawei Watch Buds. Lagi kerja atau datang ke acara formal, ganti ke GT5 Pro. Kalau mau olahraga sebelumnya tuh saya pakai GT3 Pro, tapi sekarang ya tinggal pakai Watch Fit 4 Pro aja. So semoga di sini tuh kalian bisa lihat ya kenapa saya tuh suka banget sama wearablesnya Huawei. Kagak niat buat promosi, kagak. Saya tuh memang pakai karena menurut saya Huawei memang yang terbaik untuk urusan wearables ini.